Halo, hari ini saya mau sharing pengalaman saya beli smartphone Sony Xperia dari Jepang langsung nih. Jadi kita beli limbah Jepang langsung dari tempatnya, dari produsennya. Oke, ini saya beli dari Jepang langsung, pengirimannya langsung dari Jepang. Kemudian dari Jakarta dioper pengirimannya lewat ekspedisi JNE ya. Ini datang dalam waktu kurang lebih 4-5 minggu, ada delay juga karena ya lagi musim COVID juga sih soalnya. Jadi ada delay juga agak lama. Ini adalah Sony Xperia One Mark 1, kondisinya full set. Ini versi Jepang dengan provider SoftBank yang udah di-unlock. Seperti yang sudah saya bilang tadi, ini saya belinya langsung dari Jepang. Dapat dari ada grup komunitas yang bantu penjual, yang bantu jual beli dari Jepang langsung gitu. Shout out to Om Haryoko yang udah bantu pengiriman dari Jepangnya. Oke, langsung kita lihat paket di dalamnya kayak apa. Udah nggak sabar banget, lama banget nunggunya ini. Jadi seperti ini tampilan dusnya. Ini by the way dusnya kecil banget. Paket pengirimannya juga emang kecil karena dusnya sangat kecil. Jadi tebalnya cuma seruas jari doang. Dan ini juga versi full setnya Jepang seperti ini doang. Nanti aku kasih lihat isinya ke apa aja. Untuk bagian luarnya juga sederhana seperti ini dan bahasanya juga bahasa Jepang yang aku nggak paham juga sih. Oke. Ini dia Sony Xperia One ya. Masih terbungkus plastik. Di dalamnya seperti yang saya lihat, seperti yang udah saya katakan tadi, karena dusnya very slim, nggak ada aksesoris. Cuman ada quick start guide dan dongle audio ya ini. Dari USB Type-C ke jack audio ya. Udah ini doang aksesorisnya, bahkan nggak ada SIM ejector. Kalau Xperia emang nggak ada SIM ejector sih, nggak perlu SIM ejector ya memang. Jadi aksesorisnya cuma ini doang. Ini nggak ada, di bagian ininya nggak ada apa-apanya. Kosong, dan tebal dusnya juga cuma seruas jari doang. Jadi untuk masukin kabel chargernya aja nggak akan muat, apalagi kepala cas gitu. Untuk masukin aksesoris itu minimal butuh mungkin 3 atau 4 ruas jari gitu tebalnya. Standar dus Jepang full setnya memang seperti ini sih. Ini dia Sony Xperia One dalam balutan warna putih. Aku pilih warna putih karena memang cakep banget, cakep parah cuy, putih. Kontrasti looknya dengan lensa warna hitamnya tuh premium banget sih. Ini versi SoftBank, sehingga dia nggak punya branding logo macam-macam kayak AU atau Docomo yang biasanya ada tulisan branding AU atau Docomo di bagian belakang ya. Ini mirip banget secara fisik dengan global. Jadi tulisan Sony, kemudian branding Xperia dan logo NFC-nya pun sama. Di bagian samping ini ada cukup rame. Di sini ada tombol power, ada fingerprint sensor, ada tombol volume dan tombol shutter kamera. Di bagian bawah di situ ada mikrofon, ada speaker grill dan logo dan Type-C. Kemudian di bagian samping kosong. Di bagian atas cuman ada SIM tray yang lepasnya nggak perlu pakai SIM ejector ya, pakai kuku aja bisa. Oke, kita langsung ke bagian setupnya karena ini pertama kali dinyalakan. Ya very straightforward seperti pada umumnya. Ini bisa dirubah bahasa Indonesia ya, support bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan bahkan bahasa Jawa ada kayaknya. Oke, nanti ya seperti ini bagian dari setupnya, diikutin aja. Kemudian bagian fingerprint sensornya ada di samping. Xperia salah satu pionir yang mempopulerkan desain fingerprint di samping ya. Waktu itu kalau nggak salah seri-seri pertama Xperia Z5 ya. Kalau nggak salah ya Xperia Z5 atau Z4 gitu. Z5 kalau nggak salah, dia punya fingerprint di bagian samping. Dan itu terus berlanjut ke seri-seri sekarang. Sayangnya sih dia nggak ada fingerprint di bagian layar sih. Aku pengennya dia di dalam layar, tapi ya oke lah. Ini dia home screen dari Xperia One versi SoftBank. Bagusnya adalah dia masih support SD card ya, keren banget. Flagship udah nggak banyak sih yang support SD card. Tapi ini masalahnya seperti pada HP Jepang umumnya, kalau SIM tray-nya dicabut dan kita masukin kartu SIM,
ya dia akan restart sih seperti pada umumnya HP Jepang ya. Kalau untuk Sony Global nggak seperti ini sih, tapi untuk versi Jepangnya dia memang seperti ini. Oke, dia udah booting ulang, udah restart. Dan untuk versi SoftBank ini ketika awal booting dia bakalan kayak loading aplikasi SoftBank gitu sih, cuman nggak ada efek apa-apa, cuman sekitar 5-7 detik lah. Oke. Seperti ini tampilannya, UI-nya. Very simple, aku suka banget Sony ini. Sangat dekat dengan stok Android seperti Pixel. Dia cuman nambahin beberapa aplikasi khas Sony dan icon-icon aplikasi khas Sony aja gitu. Nggak banyak yang dirubah sebenarnya. Oke, ini untuk tes speakernya, sensornya nyala. Oke, aman. Sekalian aku coba tes fungsinya juga sih. Oke, kita coba kameranya. Di sini dia punya triple kamera dengan 12 megapiksel di lensa utama dan lensa ultra wide. Nanti mungkin aku akan coba kasih spesifikasinya di editing. Oke, kita coba jepret. Oke, mantap. Shutter lag-nya relatif cepat ya. Impresiku soal fotonya sih cukup positif, cukup tajam. Ini juga masih perlu dieksplor lagi sih ya. Menunya sih cukup familiar dengan kamera-kamera Sony sebelumnya ya. Tapi sepertinya udah di-refine lagi, udah ada perbedaan dan jadi lebih banyak sih menu-menunya. Jadi di sini ada tombol untuk loncat dari lensa utama ke lensa ultra wide, ke lensa zoom. Jadi dia memanfaatkan satu tombol ini. Sepertinya kalau di video dia nggak bisa loncat ke ultra wide ya. Jadi kita nggak bisa pakai pindah lensa dari lensa utama ke lensa ultra wide ya ketika ngerekam video. Ini cuman langsung ke lensa 2 kali sama lensa zoomnya nih, zoom hybridnya. Ke ultra wide nggak bisa nih. Ya, nanti aku coba cek untuk mastiin. Fingerprint sensornya relatif cepat. Dan ini karena HP Inter, lebih tepatnya HP Jepang, jadi APN-nya juga manual ya. Jadi kita harus set APN manual. Aku rasa sih set APN-nya udah pada tahu lah ya. Cara yang gimana, jadi nggak perlu aku bahas. Aku fast forward aja. Gampang banget yang pasti. Kalau udah di set APN sesuai operator langsung bisa dipakai internetan. Untuk sound quality di sini, by the way ini car copyright, aku mute ya. Untuk suaranya sih bagus, dia dual speakernya cukup kenceng, meskipun sepertinya bukan yang paling kenceng di kelas flagship, tapi suaranya sih cukup rich. Nanti aku impresi fullnya di review ya, semoga kalau sempat. Seperti ini. Jadi pengalamanku beli Xperia One langsung dari Jepang, pengiriman sebulan lebih. Nanti reviewnya akan kubahas, semoga bisa ngasih follow up lebih lagi soal Xperia One dari Jepang ini. Oke, terima kasih sudah menonton.